Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlasul Amal. NIM saya 240605110038. Kali ini saya akan membuat video simulasi pengajaran tentang wawasan Nusantara untuk memenuhi tugas mata kuliah saya kewarganegaraan yang diampu oleh dosen saya yang bernama Pak Kamilus Zaman MPDI. Saya selaku mahasiswa aktif semester 2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan saya berada di Fakultas Saintek di jurusan Teknik Informatika. Jadi langsung saja ke materinya. Kita masuk ke judulnya, yaitu wawasan Nusantara. Lanjut ke latar belakangnya. Seperti yang kita ketahui, jadi wawasan Nusantara ini lahir sebagai konsepsi geopolitik Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yaitu seperti aspek filosofis, aspek kewilayahan, aspek sosial budaya, dan aspek kesejarahan. Kita masuk ke aspek filosofis, yaitu aspek ini berdasarkan nilai-nilai Pancasila, keimanan, keadilan, persatuan, musyawarah, kesejahteraan. Terus masuk ke aspek kewilayahan, yaitu aspek ini mengandung posisi strategis negara kepulauan dengan kekayaan alam yang melimpah. Terus masuk ke aspek sosial budaya, yaitu keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Dan lebih pentingnya yaitu toleransi dan harmoni. Masuk ke aspek kesejarahan, di sini ada pengalaman dijelaskan di sini ada pengalaman sejarah panjang, semangat kebangsaan, dan persatuan. Oke, langsung saja kita lanjut ke landasan. Jadi landasan wawasan Nusantara itu terdiri dari 3 hal utama, yaitu yang pertama itu landasan idil. Landasan idil ini yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Nah, yang kedua adalah landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi negara. Nah, landasan yang ketiga yaitu landasan operasional, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kita maksud ke unsur wawasan Nusantara, yaitu unsurnya memiliki wawasan Nusantara ini memiliki 3 unsur. Unsur utama lebih tepatnya, yaitu yang pertama ada wadah atau kontur, yang kedua ada isi atau konten, yang ketiga ada tata laku atau konduk. Nah, kita langsung saja masuk ke wadah. Wadah ini yaitu yang meliputi seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, lautan, udara, beserta kekayaan alam yang di dalamnya. Terus lanjut ke konten. Di konten atau isi ini ada yaitu aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terus kita lanjut ke unsur yang ketiga, yaitu tata laku atau konduk. Nah, tata laku atau konduk ini yaitu hasil interaksi antara wadah dan isi yang mencerminkan perwujudan kebulatan tekad dan semangat persatuan bangsa. Terus kita lanjut ke arah pandang. Nah, wawasan Nusantara ini memiliki 2 arah pandang utama. Nah, yang pertama itu arah pandang ke dalam, dan yang kedua arah pandang keluar. Nah, di dalam arah pandang ke dalam ini ada beberapa lagi aspeknya. Yang pertama itu persatuan antar suku, agama, budaya, dan bahasa. Terus yang kedua ada menghindari konflik internal sebagai syarat. Terus yang ketiga menjaga integrasi nasional di tengah keberagaman. Nah, kita lanjut yang ke arah pandang luar. Arah pandang luar ini memiliki 3 isi juga. Yang pertama menjaga kedaulatan dan kehormatan negara di mata dunia. Yang kedua bersikap aktif namun bebas dalam urusan global atau politik luar negeri bebas aktif. Nah, yang ketiga mengedepankan kerjasama perdamaian dan penyelesaian konflik secara damai. Nah, lanjut ke kedudukan. Terlepas dari arah pandang, wawasan Nusantara juga ini memiliki kedudukan sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu tujuan dan kepentingan yang sama. Keadilan yaitu seluruh elemen masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Nah, yang ketiga ada kejujuran, yaitu asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Keberanian dalam berpikir dan bertindak sesuai fakta dan kenyataan sesuai ketentuan yang dilaksanakan untuk terciptanya kemajuan. Yang keempat yaitu kerjasama, yaitu kesadaran akan tujuan dan kepentingan bersama yang menimbulkan koordinasi antara elemen masyarakat. Oke, langsung saja kita lanjut pembahasannya ke fungsi dan tujuan. Yang pertama, fungsi wawasan Nusantara itu sebagai wawasan pembangunan. Nah, yang kedua ini sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga sebagai wawasan kewilayahan. Yang keempat sebagai alat pemersatu bangsa. Terus masuk ke tujuannya. Tujuannya juga nih ada 5. Yang pertama menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI.
Yang kedua, menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang ketiga, menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan nasional. Yang keempat, mendukung tercapainya tujuan nasional Indonesia. Dan yang terakhir, mewujudkan kehidupan yang rukun, adil, dan makmur. Terus masuklah kita ke implementasi wawasan Nusantara. Nah, seperti yang kita ketahui nih, implementasi wawasan Nusantara itu yaitu penerapan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menekankan kesatuan wilayah serta menghargai keberagaman. Supaya lebih jelas, inilah beberapa bentuk implementasi wawasan Nusantara dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama kita ambil dalam aspek politik. Dalam aspek politik ini ada beberapa, yaitu yang pertama, menjaga kedaulatan negara dari ancaman dalam dan luar negeri. Nah, yang kedua, ini mendukung sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Yang ketiga, ada menghormati perbedaan politik tanpa merusak persatuan. Yang keempat, ada pemilu yang jujur dan adil atau jurdil, bisa disebut kayak gitu, sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Contohnya nih, pelaksanaan pemilu serentak di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu kan menunjukkan bahwa kesatuan sistem politik nasional dan partisipasi seluruh rakyat dalam memilih pemimpin. Yang kedua, kita ambil dalam aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini ada beberapa juga isinya. Yang pertama itu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa diskriminasi antar daerah. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Yang keempat, yang terakhir ini, mendorong ekonomi lokal agar bisa bersaing secara nasional dan global. Contohnya, program tol laut yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia agar distribusi barang dan logistik menjadi lebih merata, terutama ke daerah-daerah terpencil di timur Indonesia. Terus lanjut ke aspek yang ketiga, yaitu aspek sosial budaya. Di sini ada 3 isinya. Yang pertama itu menghargai dan melestarikan keberagaman budaya sebagai kekayaan bangsa. Nah, yang kedua, menolak diskriminasi suku, agama, ras, antar golongan atau sara. Yang ketiga, menanamkan nilai gotong royong dan solidaritas sosial. Contohnya, penyelenggaraan Festival Budaya Nusantara yang menampilkan budaya dari berbagai daerah sebagai bentuk pelestarian sekaligus penghormatan terhadap keberagaman budaya Indonesia. Terus aspek yang keempat, ada aspek pertahanan dan keamanan. Untuk aspek ini ada 3 isinya. Yang pertama itu saya ambil meningkatkan kesadaran bela negara di kalangan masyarakat. Yang kedua, mewujudkan sistem pertahanan rakyat semesta atau total defense. Terus yang ketiga, mengamankan wilayah perbatasan dan daerah terpencil. Contohnya, kegiatan TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa yang melibatkan TNI dan masyarakat untuk membangun infrastruktur desa sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Terus yang terakhir nih, aspek pendidikan. Aspek pendidikan ini ada 3 isinya. Yang pertama itu saya ambil menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air sejak dini. Yang kedua, mengembangkan kurikulum yang memperkuat identitas nasional. Yang ketiga, meningkatkan akses pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Contohnya, pengajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang kita kenal di sekolahan dulu yaitu PPKN. Di sekolah itu sebagai upaya untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan nilai kebangsaan sejak dini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi yang berjudul Wawasan Nusantara ini. Mungkin apabila ada kata-kata yang berbelit atau terbata-bata, mungkin penjelasan saya yang kurang dipahami juga mohon dimaafkan, karena emang saya tidak bisa untuk berbicara secara pelan karena itu akan membuat saya semakin grogi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.